Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai atlet futsal. Monggo Mas, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Saputra. Umur saya itu sekarang tuh 19 tahun OTW 20. Saya atlet futsal masih kabupaten belum nasional. Itu aja sih. Oke. Soal apa yang memotivasi Anda untuk tetap berlatih berkompetisi di olahraga futsal? Menurut saya balik lagi ke tujuan sih Mas, kayak tujuan kita tuh di sepak bola apa, dan apa sih yang kita pengenin di sepak bola, apa meningkatkan derajat orang tua, merubah ekonomi keluarga gitu sih. Lanjut, bagaimana cara Anda menjaga semangat saat menghadapi tantangan atau kegagalan? Mungkin kegagalan sering itu sih Mas, sering terjadi. Tantangan juga banyak pastinya. Ya itu Mas, kayak kita balik lagi itu kayak pertanyaan yang pertama, kayak lihat tujuan kita dan lihat orang tua yang udah bekerja keras demi kita juga. Kayak gitu. Lanjut, apa yang membuat Anda merasa paling puas dalam olahraga yang Anda? Nah, untuk mungkin futsal Mas, futsal juga olahraga yang bergu. Itu kesenangan kita atau pencapaian kita tuh pada saat kayak melihat teman berkembang, melihat diri kita berkembang, kita dapat trofi. Itu sih Mas, kayak yang penting kita lihat teman senang, kita juga ikut senang. Oke. Pengelolaan stres, apa yang biasanya menjadi sumber tekanan atau stres utama dalam olahraga? Nah, itu tergantung habit kita sih Mas, kayak stres tuh tergantung teman-teman kita. Semisal teman-teman kita bikin stres, ya kita jadi stres. Nah, kecuali kalau teman-teman kita support, kayak dukung kita selalu gitu tuh nggak stres sih Mas. Sama pola hidup kita tuh jangan terlalu mikirin yang nggak penting-penting. Oke. Lanjut, apakah Anda pernah merasa terlalu tertekan hingga mengaruhi performa Anda? Jika iya, bagaimana Anda mengatasinya? Pernah sih Mas, suatu turnamen tuh mungkin nggak mau sebut tempat, tapi pernah turnamen futsal itu bikin saya bener-bener down banget. Itu tuh pada saat kelas 3 SMA kayaknya, kelas 2 SMA itu saya turnamen di Temanggung, turnamen SMA itu pernah. Pokoknya di saat perjalanan aja itu udah kayak feelingnya nggak enak Mas, kayak pas perjalanan tuh udah bannya bocor sama telat datangnya, pas itu langsung di mainnya langsung blunder Mas, langsung itu imbang, dan akhirnya penentuan di match kedua itu sangat berat gitu Mas. Itu bikin ngedown sih. Lanjut, apakah Anda ada teknik tertentu yang Anda gunakan untuk meningkatkan konsentrasi? Nah, untuk meningkatkan konsentrasi ya banyak sih Mas. Yang penting tuh kayak kita tuh ingat sama Allah tuh, zikir sama pokoknya zikir sama apa ya biasanya tuh. Kalau konsentrasi itu zikir sama sholawat sih Mas. Itu penting banget, sumpah. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk tetap fokus selama latihan atau pertandingan? Nah, untuk fokus tuh biasanya tergantung para atlet sih Mas. Setiap atlet itu punya kebiasaan masing-masing. Jadi kayak kalau saya sendiri tuh Mas, biasanya dengerin musik yang santai, yang slow. Kayak tergantung musiknya. Kalau musiknya slow banget, hati jadi tenang. Kalau musiknya rock atau metal tuh biasanya nggak tenang Mas gitu. Bagaimana Anda mengatasi gangguan internal maupun eksternal yang mempengaruhi konsentrasi Anda? Kalau yang internal tuh biasanya kan dari dalam Mas. Ya. Itu tuh kalau internal yang biasanya dari dalam kan dari performa diri kita sendiri, kayak mengatur mental dan motivasi juga sih Mas. Nah, itu kita ya itu ingat lagi tujuan kita. Kayak emang tujuan kita tuh pengen jadi pemain futsal yang benar-benar profesional gitu. Mental kita udah lama-lama jadi kebentuk. Untuk yang eksternal tuh biasanya dari luar. Karena biasanya dari kayak pengaruh buruk habit kita sih Mas. Kayak teman-teman kita yang kayak ngajak, rokok, ayo minum. Yeah. Itu kan banyak Mas. Jadi itu mungkin salah satu faktor eksternal dan internalnya. Untuk menghadapi faktor eksternal ya kita harus selalu menjaga diri kita, kan tujuan kita juga mau jadi pemain profesional juga. Oke. Bagaimana Anda menilai tingkat kepercayaan diri Anda dalam olahraga? Nah, untuk menilai kepercayaan diri pada saat olahraga tuh banyak Mas. Kayak
kan kita menilai kepercayaan diri kita. Nah gitu tuh. Kita lihat dari bagaimana kita membaur dengan teman-teman kita sih mas. Semakin kita membaur, semakin kita enak, semakin kita bisa enjoy klub sama teman-teman gitu mas. Kalau udah kayak udah diem-dieman gitu udah nggak bisa sih mas. Kalau aku sendiri. Oke. Apa yang membantu meningkatkan kepercayaan diri Anda? Banyak sih mas, doa orang tua juga salah satu yang paling penting. Kayak doa orang tua, kayak ibadah, sholat, ngaji, zikir, itu penting banget sih. Pernahkah Anda merasa kurang percaya diri? Nah, itu sering sih mas. Apalagi minder tuh paling sering tuh minder mas. Kayak ngelihat tim-tim yang gede kayak pemain-pemain bagus, pemain-pemain pro itu, tapi kan kayak gitu tuh sebagai ujian kita, sebagai pembentukan mental gitu. Jadi aman-aman aja. Lanjut, bagaimana Anda melihat peran kerjasama dalam tim? Coba ulangi mas. Bagaimana Anda melihat peran kerjasama dalam tim? Untuk melihat peran kerjasama dalam tim itu gimana ya? Tim kan tidak selalu melulu tentang orang-orang itu aja. Jadinya kita harus memahami setiap pemain, memahami setiap konsep pelatih, setiap tim juga itu juga penting banget. Soalnya kan gimana ya? Kalau kita mau masuk tim itu kita harus tahu suasana tim itu juga. Apa yang Mas lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan anggota tim lain? Nah, untuk menjaga itu balik ke poin yang tadi, kita lebih sering membaur, lebih sering bertanya-tanya. Misal kita nggak tahu tentang mas ini kok tadi mainnya kok bagus banget. Nah itu kita tanya, kita selalu tanya buat improve kita gitu. Semakin kita tanya kan semakin orangnya juga tergantung orangnya sih mas. Kalau orangnya nggak mau ditanya ya biasanya risih. Tapi kan kita harus inisiatif dulu kayak bertanya biar kita juga enjoy, juga membaur gitu. Oke, lanjut. Bagaimana cara Anda mengatasi konflik dalam tim? Biasanya kan banyak konflik-konflik yang terjadi pas pertandingan. Paling sering juga itu konflik antara pelatih sama pemain tuh. Saya juga sering konflik sama pelatih karena emang namanya juga manusia ya mas ya, kayak pasti banyak pikiran-pikiran kayak aku tuh mau kayak gini, pelatih mau kayak gini gitu kan. Jadinya ya kita harus ingat lagi tujuan kita tuh harus menang, harus tim, dan lihat kondisi lawan juga harus gimana, dan kita harus melakukan strategi ulang kembali. Lanjut tentang mental nih mas. Bagaimana mas mempersiapkan mental sebelum pertandingan penting? Oh, yang penting banget tuh yaitu mas kayak harus jaga kondisi, tidur yang cukup, apalagi itu kan pertandingan yang penting. Kayak sholatnya biar kita tenang, sama lebih enjoy, sama minta doa orang tua, minta itu hidayah sama Allah juga itu penting. Lanjut, apa yang biasanya mas pikirkan saat menghadapi lawan yang lebih tangguh? Biasanya yang saya pikirkan pas lawan yang tangguh itu ya itu mas, kayak lebih tergantung sih mas. Misal teman-temannya juga pada minder, kalau aku kayak ikutan minder gitu mas. Di sana minder, ikut minder. Ya biasanya ikut minder sih mas, tapi karena kita sebagai pemain ya harus menyesuaikan mental, harus lebih percaya agar teman-teman kita juga percaya sama kita. Lanjut, apakah mas merasa ada perbedaan signifikan dalam mentalitas antara latihan dan pertandingan? Menurut saya sangat signifikan, apalagi di usia muda ya mas. Menurut saya semakin kita tua tuh semakin berbeda banget, apalagi pas kita muda tuh latihan dengan pertandingan itu sangat beda. Semakin tua kan kita kayak udah tertata mentalnya, bisa mengaplikasikan apa yang dilatihan sama ke real pertandingan gitu. Lanjut, ini tentang pemulihan mental mas. Bagaimana cara mas memulihkan diri setelah mengalami kekalahan? Nah itu poin yang tadi turnamen itu ya kayak memulihkan tuh ya kita jangan terlalu berlarut-larut dalam kesalahan yang kemarin kita lakukan. Kayak semisal kita kemarin habis melakukan kesalahan ya kita recovery lagi, ingat apa yang kita salah, terus berlatih kembali dan lebih enjoy aja, jangan pernah takut berbuat salah gitu sih.
Lanjut, apa yang biasanya Mas lakukan untuk menjaga kesehatan mental di luar olahraga? Bermain PlayStation Mas, Yes. luar biasa sumpah. Itu kayak apalagi kita jago kan main PS kan, pasti kita membantai, jadi mentalnya kita tuh kayak lebih have fun dan enjoy lagi sih Mas. Oke. Apakah Anda memiliki kebiasaan khusus yang membantu menjaga keseimbangan antara olahraga dan kehidupan pribadi? Untuk kebiasaan khusus ya Mas ya, kebiasaan khususnya itu membantu orang tua di rumah, kayak membantu mencuci pakaian, ngepel gitu-gitu, ke kandang, bantuin bapak gitu kan, udah jadi kebiasaan yang biar seimbang antara akhirat, dunia nyata dan olahraga. Lanjut, tentang pengalaman Mas. Apakah Mas pernah bekerja sama dengan psikologi olahraga? Jika iya, apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut? Kalau untuk bener-bener Psikologi. psikolog kan itu belum pernah ya, tapi kalau psikolog jadi-jadian pernah. Menurut Anda, seberapa penting peran psikologi olahraga dalam menjunjung performa? Wah, itu penting banget Mas. Apalagi kita di saat kita down juga harus harus ada yang benar-benar ngedukung kita. Karena kan emang sih dukungan dari orang-orang kan banyak, tapi yang benar-benar tahu kan berarti yang benar-benar tahu kan psikolog itu. Jadinya kita tuh kayak jadi itu mereka tuh tahu kayak kita tuh, wah ternyata ini anak tuh butuh yang ini butuh yang ini gitu. Jadinya dia lebih tahu apa yang kita butuhkan. Lanjut, adakah pengalaman menarik atau pembelajaran berharga yang dapat Anda bagikan terkait aspek mental dalam olahraga? Itu sih Mas, bagaimana cara kita memulihkan mental yang jatuh itu, kayak harus lebih semangat lagi, karena emang kegagalan tuh pasti berulang-ulang kali, dan itu kita bisa jadikan pelajaran yang penting buat kita ke depannya. Lanjut, penutupan nih Mas. Apa harapan Mas terhadap dukungan psikologi olahraga di masa depan? Nah, untuk psikolog untuk masa depan itu kan gini Mas, setiap tim itu harus wajib ada psikolog karena kita kan nggak tahu kayak karakteristik orang-orang tuh kayak gimana. Nah itu kita bisa tahu lewat psikolog, kan psikolog lebih dekat dengan para pemain gitu. Ini itu ya Mas, kayak biar kita lebih bisa dekat dengan para pemain dan menentukan chemistry kita gitu. Wajib pokoknya ada psikolog di tim. Wawancara cukup Mas, terima kasih tentang wawancara ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.